Do you work here? No. Di awal film tampak dua orang pria muda, Mark dan sahabatnya Ben, mengendarai mobil dan mencoba mengganggu dua orang wanita yang berada di mobil sebelah. Mark tahu bahwa Ben bersama teman-teman mereka telah merencanakan kejutan untuk Mark. Sorry man, I had to pause. Mereka tiba di rumah, ternyata ibunya Mark, Tania, dan semua teman-temannya menyambutnya di hari ulang tahunnya. Setelah pesta usai, malam itu Tania dan kekasihnya Randy berencana makan malam di restoran, jadi meninggalkan Mark sendirian di rumah. Ternyata kesempatan itu Mark dan Ben mengadakan pesta dengan dua teman wanita mereka. Selama pesta berlangsung, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang tetangga bernama Tuan Williams yang datang menasehati mereka. Keesokan harinya, Tania meminta Mark untuk pergi ke toko perangkat keras untuk membelinya rak handuk baru. Mark kemudian ke toko dan memulai pencarian barang yang dipesan ibunya. Tak lama muncul seorang wanita, Carissa, yang sedang mencari shower untuk mandi. Carissa mengira Mark adalah karyawan toko, jadi menanyakan apa itu istilah GPM. Mark kemudian bilang kalau dia bukan karyawan, tapi menyarankan bantuan pada Carissa yang menjelaskan tentang jenis shower terbaik untuk diketahui Mark. Lalu Carissa membeli shower yang disarankan Mark dan pergi dari toko. Mark selesai berbelanja, dia keluar dan berpapasan dengan Carissa yang menawarkan Mark pekerjaan tambahan dan beberapa dolar untuk bayaran. Mark setuju dan dia mengikuti Carissa ke rumahnya untuk memasang shower di kamar mandi. Setelah itu Carissa mengajak Mark untuk bergabung dalam pertandingan sepak takraw. Awalnya Mark ragu, tapi dia berpikir ini adalah peluang emasnya, jadi tak menunggu lama dia akhirnya memberikan tendangan terbaiknya. Keesokan malamnya, Mark tampak lebih rapi seperti biasanya. Ibunya dan Randy melihatnya dan menanyakan kemana dia akan pergi. Mark bilang bahwa dia akan kencan dengan seorang wanita. Tania mengikuti Mark untuk melihatnya, namun karena malam dan agak jauh dari pandangan Tania, hingga tidak melihat Carissa lebih jelas. Tania menduga Mark pergi dengan teman sekelasnya. Malam itu di restoran mereka memiliki percakapan, lalu Mark menceritakan tentang aplikasi yang dia kembangkan. Hal itu membuat Carissa tertarik dan menawarkan Mark untuk membangun bisnis tersebut bersamanya. Tidak lama Carissa ke kamar mandi, lalu seorang pria mendatangi Mark dan memberitahu Mark agar segera menjauhi Carissa. Mark mendengar pesan itu, tapi Carissa segera kembali dan mereka akhirnya pulang. Keesokan paginya, Mark di hadapan ibunya mencoba berbicara dengannya, namun Mark tampak tidak terlalu peduli dengan nasihat ibunya. Mark pergi menemui Carissa, di mana Carissa memberinya setelan jas untuk rencana sebuah pertemuan. Mereka kemudian terlihat di kolam renang dan akhirnya memiliki romansa. Malam itu, setelah Mark kembali ke rumah, ibunya mulai merasa banyak perubahan yang terjadi pada putranya. Ibunya mulai memeriksa pakaian Mark dan menemukan ponselnya. Di ponsel itu tampak terlihat nama Carissa yang mengejutkannya. Carissa? Sementara Carissa terlihat histeris seperti mengalami trauma di rumahnya. Malam itu, Mark mengundang Carissa untuk makan malam di rumah bersama ibunya dan Randy. Selama makan malam, percakapan yang intens terjadi antara Tania dan Carissa, di mana Tania berbicara dengan putranya yang berencana untuk kuliah dan memiliki masa depan yang lebih baik. Hal itu dibantah Carissa bahwa Mark lebih dari itu karena telah melihat kemajuan Mark mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat mengubah hidupnya. Mendengar itu, Tania menjadi marah dan menegaskan pada Carissa untuk tidak mengatur Mark melebihi dirinya sebagai seorang ibu. Malam itu, Mark dan Carissa pergi ke kolam renang dan mereka memiliki romansa. Keesokan paginya, Tania menemukan di internet berita lama tentang Carissa dan calon suaminya, seorang pialang terkenal, meninggal dunia di rumahnya. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres terhadap Carissa, Tania mendatangi rumahnya. Carissa berpikir bahwa kedatangan Tania adalah ingin meminta maaf, tapi bukan itu yang diharapkan Carissa. Tania memintanya untuk mengembalikan Mark.
Namun Karissa menantang Tania bersaing dengannya sebagai seorang janda untuk berebut mengambil Mark. Sementara Mark memeriksa pakaian di lemari dan menemukan sebuah pistol yang disimpan Karissa di sana. Mark kemudian menemui Karissa dan memberitahunya agar dia bisa pulang sebentar karena ibunya masih sangat membutuhkannya. Karissa tidak bisa menahan kepergian Mark, jadi mengizinkan Mark untuk pergi yang dijemput oleh sahabatnya Ben. Lalu terlihat Tania dan Randy memiliki percakapan serius tentang Mark, di mana Randy menyarankan Tania agar memandirikan Mark dengan membiarkan dia untuk belajar menghadapi masalah. Namun Tania membantah, bilang bahwa bagaimana dia membiarkan putranya untuk bermain dengan angin selatan. Tania kemudian memiliki ide untuk mengalihkan perhatian Mark agar menjauhi Karissa. Tania memanggil Melanie sebagai seorang wanita muda yang juga disukai Mark, sebuah rencana untuk memisahkan Mark dan Karissa. Malam itu Mark dan Melanie pergi berkencan, lalu Karissa mengikuti mereka sambil mengamati dengan penuh kekecewaan. Setelah Mark kembali menemui ibunya, Melanie yang hendak pulang dengan mobilnya mendapat penyerangan dari Karissa, di mana Karissa mengancam Melanie untuk menjauhi Mark dan Karissa menegaskan bahwa Mark miliknya. Melanie yang ketakutan hanya bisa menerima kesepakatan itu. Keesokan harinya Mark mencoba menghubungi Melanie namun tidak dapat terhubung. Kemudian Tania pergi menemui Randy di tempat kerjanya, di mana Tania memberitahu tentang keberhasilan rencananya terhadap Mark dan Melanie. Randy membantah bahwa itu bukan rencananya dan menegaskan kalau dia juga ingin pergi dan tidak mau diatur oleh Tania. Tak hanya Tania, Karissa juga mendatangi Randy di tempat kerjanya berupaya untuk mempengaruhi Randy, tapi Randy mempertahankan dirinya untuk tidak termakan hasutan Karissa dan mengusirnya dari tempat kerja Randy. Mark kemudian curhat pada Ben dan menceritakan permasalahannya yang terjadi dengan Karissa. Mendengar itu, Ben menganggap sebagai peluang untuk dapat mengambil kesempatan. Dia kemudian mendatangi Karissa di rumahnya, menjelaskan kekesalannya sebagai seorang teman yang berusaha mengkhianati seorang wanita. Di sini Ben berusaha menjatuhkan Mark di hadapan Karissa hanya untuk mengambil keuntungan dari seorang teman, tapi Ben tak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan siapa. Sementara Mark berusaha menghubungi Melanie, di mana Melanie berbicara seakan-akan dia ingin menjauhi Mark. Hal ini dilakukan Melanie karena ancaman Karissa terhadapnya. Tak lama Karissa menelpon Mark meminta Mark bersiap karena Karissa akan menjemputnya. Alasannya bahwa Mark harus menyiapkan dirinya menuju kesuksesan dengan rencana pengembangan aplikasinya. Karissa kemudian menemukan Mark dengan seorang pengembang perusahaan teknologi, di mana mulai mempresentasikan aplikasinya. Pemilik perusahaan itu sangat senang mendengar presentasi Mark dan berharap Mark bergabung dengan perusahaannya. Setelah itu Mark ingin pergi, tapi Karissa bilang kalau dia telah menyiapkan pesta kecil untuk mereka. Namun Mark menegaskan dia ingin sebuah perubahan untuk menentukan jati dirinya dan tidak ingin diatur oleh Karissa. Hal itu membuat Karissa menjadi kecewa, lalu mengelabui Mark dan memukulnya dari belakang hingga pingsan. Sow your wild oats, as they say. Malam itu Tania menunggu Mark di rumah hingga pagi hari tidak pulang-pulang. Sementara Mark sedang diikat di ruang pemanas, di mana Karissa mengungkapkan kekesalannya karena dianggap telah dimanfaatkan oleh Mark. Keesokan pagi Tania terbangun dan menyadari Mark belum pulang. Tania kemudian membuka laptop Mark dan menemukan laptop terkunci. Tania segera mendatangi Randy dan mengungkapkan bahwa Mark tidak pulang rumah dan tidak menjawab panggilan teleponnya atau pesannya. Tania kemudian mendatangi Karissa di rumahnya, di mana Karissa telah menunggu Tania sebagai upaya untuk melawan Tania. Lalu Tania mengungkapkan di hadapan Karissa bahwa dia sangat mencintai anaknya Mark lebih dari apa yang dipikirkan Karissa. Karissa membantah bahwa Tania adalah seorang ibu yang memiliki anak dengan alasan egois untuk memiliki sesuatu yang mencintainya kembali. Karissa kemudian memasang borgol di tangan Tania, lalu membawanya ke hadapan Mark. Lalu Karissa dengan sangat marah memukul menampar Tania hingga jatuh karena menganggap Tania telah menghalanginya. Karissa menaruh pistolnya di lantai dan memberi pilihan pada Tania untuk memilih apakah Tania atau Mark. Sementara Randy berusaha menelpon Tania yang tidak menjawab teleponnya.
Randy akhirnya memutuskan datangi rumah Carissa karena berpikir sesuatu telah terjadi terhadap Mark dan Tania. Ketika Tania melihat Mark yang dalam kondisi pingsan, Tania mengaku bahwa dia telah gagal selama ini menjadi seorang ibu, merasa kehilangan harapan dan ingin menghabisi dirinya. Tiba-tiba Tania mulai berpikir untuk merencanakan penyelamatan dia dan putranya. Tania kemudian membuat keributan dan menembak pistol sebagai alasan agar Carissa bisa masuk ke dalam ruangan itu. Tak lama Carissa datang memeriksa Tania dan Mark yang sementara alasan pingsan. Carissa mencoba mendekati Tania dan tiba-tiba setelah perkelahian itu, Tania berusaha menjatuhkan Carissa. Mereka dengan tertati-tati keluar ruangan. Carissa kemudian bangkit kembali berusaha menyerang Tania dan Mark, namun Randy tiba tepat waktu melemparkan tombak Zeus yang dimilikinya, akhirnya mengakhiri Carissa hingga ke kematiannya. Lalu Ben muncul dari sebuah drum kecil yang dikurung oleh Carissa beberapa hari ini. Film berakhir saat Mark akan melanjutkan kuliahnya di Princeton, sedangkan Ben memiliki kekasih baru, seorang wanita parubaya yang datang menjemputnya dengan mobil. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.